Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat kembali bersama di hari yang bahagia ini. Tak lupa kita ucapkan doa dan salam kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua tergolong umat yang akan menerima syafaat di hari kiamat nanti. Hadirin yang dirahmati Allah, ingatlah bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Tiada zat yang paling tinggi kecuali Allah. Seperti di dalam kitab Minhajul Muslim, Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari menjelaskan bahwa beriman kepada Allah sebagai sikap seorang muslim yang meyakini wujud atau adanya Allah yang maha suci. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah lah yang mengetahui hal yang gaib dan yang tampak, termasuk rezeki, jodoh, dan ajal. Seperti firman Allah dalam surat A'raf ayat 54. Inna rabbakumullah hullazi khalaqakus samawati wal ard fi sittati ayyamin summastawa alal arsy yughshiyal lailan nahara yatulubuhu hasisaw wasamsa wal qamara wan nujuma Musa kharatim bi amrih alalahul khalqu wal amr tabarakumullahu khair. Artinya, sesungguhnya Rabbmu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang, tunduk kepada perintah Allah. Ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha pun berkah Allah, Rabb semesta alam. Hadirin yang saya hormati, rasa cinta adalah hal yang penting. Tanpa cinta, kehidupan manusia akan hampa. Kecintaan tertinggi adalah cinta kita kepada Allah dan Rasul-Nya. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kerjakan yang menjadi perintahnya dan jauhi larangannya. Ini adalah bentuk kecintaan kita kepada Allah dan Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana kita melakukannya? Dengan sholat, dengan puasa, dengan bersedekah, dan beramal soleh, berhaji jika mampu, dan lain sebagainya. Dan jangan lupakan pula untuk berbuat baik kepada sesama, khususnya kepada orang tua kita. Ibu kita yang telah mengandung selama 9 bulan dan telah melahirkan kita mempertaruhkan nyawanya. Kepada ayah kita yang telah membimbing dan mengurus kita sedari bayi. Berbakti kepada orang tua adalah fitrah setiap manusia. Sebab dalam jiwa kita semua tertanam sifat cinta dan hormat kepada kedua orang tua kita. Dalam Islam, orang tua memiliki kedudukan yang mulia, seperti hadis dan riwayat ini. Dalam suatu hadis sahih yang diriwayatkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW menyebut, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini merupakan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Abu Amr Asy-Syaibani meriwayatkan tentang peristiwa di suatu desa. Ia seraya menunjuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Lalu terjadilah komunikasi dan percakapan kepada Rasul. Dia bertanya, Sa'altu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ayyal a'mali ahabbu ilallah. Qala
Abu Amr Asy-Syaibani meriwayatkan tentang peristiwa di suatu desa. Ia seraya menunjuk ke rumah Abdullah bin Mas'ud. Lalu terjadilah komunikasi dan percakapan kepada Rasul. Dia bertanya, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayil a'mali ahabbu ilallah. Qala as-salatu ala waktiha. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, salat pada awal waktu. Qultu summa ai. Qala summa birrul walidaini. Kemudian apa lagi? Nabi Muhammad berbakti. Nabi menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Qultu summa ai. Qala summa al jihadu fi sabilillah. Qala haddatsani bihinna walawis tazattuhu lazadan. Aku bertanya lagi kemudian apa lagi? Kemudian jihad fi sabilillah. Bahwa berbakti dan mencintai orang tua adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah. Hadirin yang saya hormati, sejak dini perlu ditanamkan bahwa pentingnya keimanan dan kecintaan kepada Allah dengan cara menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Semoga kita semua tergolong umat yang dirahmati Allah dan umat yang akan menerima syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir kelak. Dan janganlah lupa untuk selalu mengasihi dan menghormati orang tua kita, karena tanpanya kita tidak akan lahir. Tetapkan dalam hati, Allah Tuhanku, Muhammad adalah nabiku, orang tua adalah panutan dan guruku. Ketiga ini adalah hal penting sebagai pondasi keislaman dalam kehidupan kita sehari-hari. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.